Next questions. Ada pertanyaan. Kalau interview nanya gajinya mau berapa, kita jawabnya boleh gimana? Mungkin pertanyaan yang pertama nih ya. Apakah pada saat recruiter mencantumkan jurusan pada suatu lowongan, misal dicari akuntansi, apakah mutlak itu orang yang harus dari akuntansi? Gimana penjelasannya? Ini atau Adi ya? Feel free to jump. Mungkin Vini dulu, aku udah ngomong deh tadi. Udah bosan orang. Oke, baik. Jadi tergantung dari disiplinnya. Disiplin tuh maksudnya jenis pekerjaannya. Kalau misalnya melamar untuk pekerjaan sales, rata-rata orang nggak terlalu picky. Background-nya harus sales juga, karena sales itu bisa datang dari semua background. Kecuali salesnya itu technical, misalnya jualan building material yang membutuhkan solusi-solusi teknis, dan mungkin perlu yang background-nya ada engineering-nya atau arsiteknya, itu benar-benar tergantung. Lalu kalau misalnya akuntansi, itu juga akuntansi sama legal deh, contohnya jurusan hukum. Nggak mungkin kan orang mau meng-hire orang legal tapi bukan dari jurusan hukum, itu susah sekali gitu. Jadi benar-benar tergantung. Akuntansi juga sepertinya cukup teknikal, jadi butuh orang yang background-nya sesuai gitu sih. Mungkin Adi ada tambahan? Ya boleh. Jadi kalau misalnya dari sini kita bisa twist it ke to your favor gitu. Jadi misalnya let's say dirimu jurusan akuntansi, saya dulunya jurusan akuntansi tapi saya sekarang di Michael Page. Jadi mungkin kalau misalnya di dalam cover letter atau di dalam interviewnya, teman-teman mungkin bisa bilang kayak, saya tahu ini mungkin kerjaannya sales, tapi karena saya di akuntansi, saya pinter banget sama nomor-nomor, jadi nggak bakalan ada mistake gitu. Jadi lebih perhitungkan dengan trading terms, dengan salesnya bisa berapa, and so on. Jadi mungkin you can twist that into your favor. Gitu sih. Oke, thank you. Kalau HR gimana, Vin? Nah, kalau HR ini untungnya salah satu yang paling fleksibel. Jadi kalau HR profesional rata-rata kalau di Indonesia tuh suka asumsi jurusannya misalnya psikologi atau social science gitu background-nya. Tapi kalau HR karena ini hubungannya dengan orang, jadi selama kamu punya komunikasi skill itu cukup articulate, lumayan lancar, terus istilahnya bisa deket sama orang, sifat kolaboratifnya itu ada, masuk HR dari jurusan yang berbeda itu bisa banget. Biasanya aku sering ketemu HR director background-nya engineering, mathematics, terus ada dari sales juga ada, jadi supaya orang HR-nya itu commercial commercial acumen-nya jalan gitu, tahu CEO-nya mau apa, sales director-nya mau apa. Ada juga yang background-nya dari business development atau enggak sales. Jadi mungkin kalau aku boleh bilang HR sama sales itu salah satu yang paling fleksibel kali ya gitu dari sisi jurusan. Oke. Thank you. Next questions. Ada pertanyaan. Kalau interview nanya gajinya mau berapa, kita jawabnya boleh gimana? Jangan Instagram. I'm kidding. Jadi kalau itu benar-benar tergantung dengan industrinya kayak gimana. Jadi ini again the research yang paling penting. Itu kan sekarang kita ada banyak website ya, apalagi dengan company-company yang lain juga ada salary benchmark gitu. Jadi kalau misalnya let's say kerjaan ini kebanyakan untuk fresh grad itu sekitar 8-10 juta, ya jangan bilang 20 juta gitu. Jadi bilang aja mungkin ya 11 atau 12 gitu. Tapi dari sana teman-teman harus justify kenapa you're asking above the average gitu. Okay? So you need to be ready for that as well. Don't sell yourself too cheap, but don't oversell yourself. Gitu aja sih. Oke, that's a good principle. Vin mau nambahin anything? Rata-rata sih kalau dari sisi fresh grad itu sensitif banget gitu. Kadang-kadang sih bisa juga leave it in an open question.
kita bakal ikutin gitu dari sisi company standar untuk entry level itu bagaimana gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita langsung bilang numbernya berapa, itu agak tricky, kecuali kamu udah punya pengalaman misalnya 1 tahun atau 2 tahun udah ada benchmark dari company sebelum. Paling normal kalau kamu udah ada experience, misalnya gaji sebelum itu nggak tahu misalnya 10 juta gitu kan. Yang normal di market itu minta misalnya paling tambahan 15% gitu. 20% maksimum. Ya, itu jadi rata-rata di market. Jadi bahkan on the senior level, udah manager, senior manager, direktur, rata-rata mereka kalau minta salary increase, itu sekitar 15-20%, tapi tergantung ya, kalau orangnya udah senior sekali, 20% itu mahal banget. Jadi bisa jadi cuma 5% increase atau 10% dan paling pemanisnya yang lain-lain gitu. Oke, siap. Jadi kalau orang yang aku misalnya Andri belum pernah kerja, ditanya, Andri gaji mau berapa? Aku bilangnya gimana? Kalau aku sendiri sih, aku harus lihat dulu ya, kayak misalnya kayak teman-teman kan pasti udah ada yang mungkin udah kerja gitu, mungkin kita bisa tanya kayak range-nya berapa sih kira-kira gitu. Atau mungkin kita bisa research di Glassdoor atau di kerja.com, terus lihat ya, kalau posisi yang aku apply ini sebenarnya berapa gitu. Kira-kira aja gitu ya? Ya, jadi kira-kira aja, tapi jangan tuh oversell it juga, dan juga jangan undersell yourself gitu kan. Oke, that's good. Thank you. Okay. So, next questions. Berapa rentang waktu untuk kita harus follow up? Tadi udah dibilang ya seminggu ya. Adakah tips untuk mewaspadai micro expression? Mungkin boleh dijelasin nggak micro expression itu apa sih maksudnya? Boleh, Vini mau jelasin atau diriku? Ya, habis Vini jawab mungkin tipsnya gimana sih mewaspadai micro expression? Ya. Kalau aku boleh bilang sih micro expression itu lebih ke body language, tapi yang lebih subtle, lebih apa istilahnya? Jadi kadang-kadang misalnya kamu nanya sesuatu nih sama company-nya, di perusahaan Gojek ini culture-nya seperti apa gitu, terus mungkin si interviewernya kasih jawaban yang nggak sesuai ekspektasi kamu, itu jangan dikasih lihat gitu, apa istilahnya wajahnya kayak disgust atau wah ini kok nggak, kayaknya ini aku nggak mau deh sama company ini, jangan dikasih lihat. Tapi mungkin biasanya kamu nervous juga, jadi biasanya sih nggak terlalu kelihatan, lebih kelihatan nervousnya gitu. Jadi jangan tiba-tiba nggak cocok langsung muntah gitu ya, jangan ya. Belum pernah lihat sih, mungkin one day ya. Iya. Tapi menurut aku yang paling distracting pas interview itu kalau misalnya let's say aku tahu kalau misalnya mereka kurang sure ya dengan jawaban mereka, biasanya itu mereka sering kayak gini atau mereka sering kayak gini atau garuk-garuk kepala kayak gitu. Don't do that, karena it will look like you're not sure about what you're saying. Atau orang yang sering kayak gini. Sama goyang kursi, Adi. Goyang kursi. Itu sering sekali. Kalau oh my god. Kursi goyang-goyang itu sering banget, bahkan on the senior level itu sering. Iya, jangan goyang-goyang kursi. Just plant your feet on the ground and that's where you'll be. Gitu. I think it applies to, it's also relate to the next question ini. Gimana sih kelihatannya orang yang fresh graduate supaya jadi siap mental saat wawancara? Gimana tuh? Kalau menurut aku sih prepare aja sih. Kalau misalnya nggak prepare tentang interview, even orang yang udah CEO level pun mereka bisa kelihatan kayak orang yang nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Oke. Vin, ada tips? Practical tips? Oke, untuk mental preparation yang paling mudah adalah praktis sama orang yang udah masuk kerja. Itu pasti ada di antara saudara atau teman, intinya. Itu latihan dulu aja, karena setiap manusia itu punya common sense gitu. Bagaimana, mungkin kalau kita yang jadi di interview sama yang jadi pura-pura interviewer, si pura-pura interviewer itu gampang banget kasih masukan gitu, karena dia on the other side
bilangnya gitu. Tapi kita sebagai orang yang diinterview seringkali nggak sadar dengan misalnya body language atau nggak micro expression yang kita nggak aware. Nah, tugasnya si orang yang bantuin practice itu adalah untuk point out apa istilahnya menunjukkan tadi kamu goyang-goyang kursi atau enggak kamu misalnya garuk-garuk wajah gitu istilahnya, dan itu mudah sekali untuk dilihat pada saat lagi kamu practice gitu. Kalau aku sendiri dulu kalau aku boleh bilang awalnya aku di family business, nggak terbiasa interview di corporate gitu. Begitu pertama kali masuk ke corporate itu benar-benar aku Google semua interview tips dan benar-benar latihan di kaca, latihan sama temen, latihan sama saudara, kakak, adik, semuanya gitu istilahnya. Itu minimal the whole weekend. Satu weekend itu misalnya mau interviewnya hari Rabu gitu, Sabtu Minggu itu cuma buat latihan. Terus abis itu aku bikin 10 pertanyaan yang paling umum. Jadi ditulis dulu pakai skrip gitu. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, pertanyaannya apa, jawabannya apa, lalu itu latihan dulu. Gitu sih. Keren. Kalau gitu nanti kita coba ya sama Vini abis ini ya. Ada You're very well prepared. Nah, ini ada pertanyaan berikut yang menarik nih. Dengan COVID-19 kita diinterview lewat telepon gitu ya, gimana caranya mau ada bikin first impression, nggak ada direct eye contact, ngomongnya juga susah. Iya guys. Sorry, teleponnya itu biasanya mendadak atau udah di schedule? Aduh, ini pertanyaannya nggak bilang sih. Tapi let's say lah, mungkin di schedule lah ya. Oke. Kalau mendadak kan kita bisa bilang ya, this is not a good time ya, kita bisa telepon lagi ya. Aku lagi di toilet, kita telepon lagi atau gimana gitu kan. Yes. Karena biasanya ada satu mistake, kesalahan pertama untuk beberapa kandidat. Misalnya tuh ditelepon sama company yang kita udah apply, dan tiba-tiba ditelepon, lalu kita over excited, nggak tahu mau ngomong apa, gitu. Selalu reschedule. Walaupun kamu lagi nggak sibuk, minta reschedule. Kenapa? Supaya kamu bisa prepare, gitu. Bilang aja, sekarang saya lagi ngapain gini, boleh nggak kita reschedule sore ini atau kenapa perlu berani tanya untuk reschedule? Rata-rata recruiter itu ngelihat itu ratusan per hari. Kalau dia sampai sudah angkat telepon dan telepon kamu, artinya dia udah shortlist nama kamu. Mungkin kamu cuma 10 atau 15 yang dia memang udah rencana telepon. Berarti recruiternya itu sudah mau untuk memberikan waktunya buat interview kamu. Gitu. Jadi selalu minta reschedule. Oke, that's a good point. I remember dulu aku pernah dapat situasi kayak gitu juga, dan aku bingung mau ngomong apa. Aku cuma bilang bahwa aku nggak siap sekarang. Can we talk tomorrow? Jadi aku nggak bikin alasan segala macam sih ya. Cuma benar-benar aku bilang aku nggak siap. Dan recruiternya sangat menghargai itu. So thank you. Ya, jadi perlu jujur aja gitu, atau enggak bilang aja lagi in the middle of something, kan kita nggak tahu ya, gitu. Jadi reschedule aja. Jadi kamu bisa prepare, dan again, telepon itu justru open book exam. Jadi kalau kamu udah prepare, kamu siapin dulu pertanyaannya di depan mata kamu, dan biasanya interview question tuh standar banget. Tell me about yourself, sekarang kamu kerjanya ngapain aja, lalu dulu pas kuliah pernah ikut organisasi apa, kamu punya achievement pada saat kuliah, itu ditulis aja, dan kamu ya jangan pas jawabnya scripted juga ya gitu kan, tapi minimal ada referensi gitu di depan. Ya, udah siap-siap ya. Oke. Mungkin satu tip aja, kalau bisa, kalau lagi phone interview itu, kalau lagi please smile, karena kalau lagi senyum sendiri itu orang bisa kedengeran di itunya, on the other side of the phone gitu. Terus juga stand up, berdiri biar lebih semangat gitu. Karena kalau misalnya duduk aja agak lemes gitu ya, kayak aduh udah ditanya susah-susah gitu. Ya. Ini sebut tips. Ya. Energinya beda kalau kamu berdiri.
walaupun cuman kelihatan dari telepon, tapi biasanya recruiter kalau udah saking seringnya nelpon orang, itu sense-nya pasti dapet. Yeah. Ini orang lagi semangat atau enggak, ini orang lagi senyum atau enggak. Iya. Kalau dirimu juga males, kayak males-malesan gitu, aku juga males-malesan dengernya. Oke. That's a good point. So, kita bisa convey emotion by phone ya. Yeah. Alright. Correct. Next questions. Ini sebetulnya pertanyaan inventory sini. Kalau kita ditanya mengenai kekurangan dan kelebihan, gimana cara kita mau jelaskan itu, atau kita mau cover kekurangan kita, gitu, kelemahan kita. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Iya, agak jadi susah ya kalau kayak gitu ya. Menurut Vini gimana kalau kayak gitu? Oke, kalau aku pribadi, biasanya pertanyaan kelebihan dan kekurangan itu umum sekali. Jadi pasti biasanya jawabannya sudah aku siapin. Dan setengah dihafalin awal-awalnya. Gitu. Tapi tergantung dengan company yang di-apply ya gitu. Kalau kelebihan, biasanya walaupun kita nggak punya kelebihan itu, pasti kita punya kelebihan di dalam diri kita yang bakal connect dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Karena perusahaan itu biasanya mereka nggak muluk-muluk. Mereka nggak cari orang paling pinter. Mereka lebih cari orang yang coachable. Coachable itu bahasa Indonesia gimana ya? Orang yang orang yang rasa ingin tahunya besar dan bisa di mold, bisa dibentuk. Oke. Gitu. Jadi kalau bilang kelebihan, ya bilang aja misalnya saya orangnya teliti, atau misalnya kamu orangnya ternyata kebalikannya dari teliti, bilang aja saya orangnya energik gitu kan. Aku nggak tahu, tapi yang jelas di Google itu ada banyak list kelebihan-kelebihan, itu bisa bantu kamu untuk cari cari kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan kelebihan kamu, gitu. Atau kekurangan. Atau kekurangan. I think dari pertanyaannya itu sih lebih ke mengcover kelemahan yang sangat bertentangan dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya let's say key requirements mereka itu perlunya orang yang semangat banget, tapi dirimu sendiri orangnya lemes, gimana untuk covernya gitu? Ya, oke. Misalnya dia butuh orang yang semangat. Kalau orangnya itu sebenarnya kalem, gitu, bisa tetap menjawab dengan cara yang lebih kalem, tapi yang penting runtut dan jelas. Jadi bukan yang kayak gini-gini, saya orangnya begini, enggak. Jadi lebih ke, misalnya ditanya apa ya, nih Adi, contoh pertanyaannya, misalnya kamu sebelumnya kerja di mana? Sebelumnya saya kerja di Michael Page selama 2 tahun. Kegiatan saya sehari-hari adalah menelpon orang, lalu baca CV. Jadi bisa kamu punya nada bicara itu sesuai dengan karakter kamu yang lebih kalem, tapi tetap runtut ngomongnya dan lancar. Gitu. Jadi nggak harus pura-pura energetik, no, gitu. Yang penting runtut, gitu jawabnya. Ya, thank you. Mungkin aku kalau diizinkan menambahkan, kalau saya ditanya kelebihan dan kekurangan, biasa kayak ini saya udah bikin inventaris dulu. Kelebihan saya apa, kekurangan apa. Dan tipsnya gini, dulu ada satu kawan saya baik sekali, dia bilang bahwa diri lu mesti jujur, kamu mesti jujur sama dirimu. If you're good at that, kalau kamu beneran bagus, akui itu. Ya, itu nggak ada kesan arogan kok. Memang kamu bagus di situ. Di sisi lain, kalau memang kamu kurang, ya kamu mesti bilang kamu kurang di situ. Jangan sampai pada saat kamu diterima kerja, ngakunya bisa, ternyata nggak bisa, ya udah dikeramasin dah. That is so not nice. As an example, mungkin ya, aku pernah lihat beberapa kali orang yang menjelaskan bahwa kayak tadi Vini bilang, ambil contoh Vini bilang tadi deh, saya tuh orangnya nggak teliti kalau kerja, ya saya kerjanya cepet, tapi saya orangnya nggak teliti. Itu salah satu kekurangan saya. Dan saya belajar bahwa untuk mengatasi kekurangan itu, saya selalu berusaha untuk mengkonsultasikan apa yang saya kerjakan kepada atasan rekan kerja saya, sehingga mereka bisa mengkoreksi ketidaktelitian saya. Nah, itu saya belajar bahwa teman-teman, baratnya ya, merubah nasi menjadi bubur ayam.
gitu loh. Jadi kekurangan menjadi kelebihan. Itu sih yang saya biasa lakukan. Okay. Ya. Kalau aku boleh tambahin, biasanya kan kalau di Google atau apa tuh suka bilang kamu kasih aja kekurangan yang sebenarnya itu kelebihan. Misalnya saya kalau kerja itu lupa waktu gitu, atau saya tuh orang perfeksionis. Itu jawabannya udah nggak zaman ya sekarang gitu. Jadi kalau kamu sebutkan kekurangan, kamu jujur aja. Tapi ditambahkan apa yang telah kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Contohnya ya, again, misalnya saya itu kadang-kadang orangnya nggak teliti sama kerjaan. Jadi yang biasanya saya lakukan adalah ketika saya selesai dengan pekerjaan, yaitu seperti yang Andri bilang, saya tanya temen dulu, coba review sebentar deh. Ini saya mau kirim ke bos. Mungkin takut mata saya ada yang nggak lihat gitu dari apa istilahnya dokumen ini. Itu istilahnya minimal orang tuh tahu kamu ada effort, ada apa namanya, ada usahanya gitu. Thank you. I think that's good. Ini di chatbox juga Reni ada mention, ambil aja tes MBTI untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. I think that's good input. MBTI buat teman-teman yang nggak tahu, Myers-Briggs. Itu sama kayak waktu kita ngomongin assessment kemarin, ada segala macam deh personality test ya. Saya nggak certified di sana, jadi nggak ngerti. Saya certified di DISC. Itu bisa ngasih tahu kita tuh kelebihan dan kekurangan kita. But again, kalau kita bisa bikin list itu, malam ini nih, selesai acara ini, teman-teman mulai bikin list ya, nggak usah banyak-banyak deh. 5 hal aja. Kalau kebanyakan 3 hal aja, ya 3 hal kelebihan dan kekurangan. Salah satu problem kita lagi adalah kalau suruh ngomong kelebihan tuh kayaknya ngomongnya susah, nggak keluar. Begitu suruh ngomong kelebihan, waduh, Bapak mau dari A sampai Z atau dari Z sampai A, Pak? Kayaknya kita bisa kasih semuanya. Ya, itu juga nggak bagus. Kita ngomongin kebanyakan kelemahan kita. Ya, jadi kalau bisa di-balance. Misalnya 2 hal kelebihan, 2 hal kekurangan. Okay. I think that's a very good question. So, thank you guys. Next question ini, saya termasuk tidak bisa mempertahankan eye contact terlebih di momen penting. Apakah kualitas seorang interview hanya dilihat dari kemampuan mempertahankan eye contact selama tahapan wawancara saja? Ya, short answer is no, tapi silakan dijelaskan. Iya, Pak Andri, ya memang ya enggak pasti kayak dia udah kasih saya semua jawabannya bagus tapi dia nggak lihat saya di mata mulu, jadi no gitu, enggak juga, tapi kayak it's unnecessary minus point gitu ya, kayak maksudnya ya saya juga nggak nanya untuk teman-teman untuk lihat mata kita terus-terusan juga gitu, mungkin break eye contact untuk mikir atau gimana gitu, jadi untuk know your limit juga, karena saya sendiri juga nggak bisa lihat mata orang terus juga, ya apalagi yang tajam-tajam gitu ya. Jadi mungkin bisa di veil itu veil itu ya di mask gitu. Kayak mungkin bisa dibilang kayak lagi mikir aja kayak ya waktu itu pernah terus lihat lagi gitu. Jadi kayak ada jedanya nggak apa-apa gitu, bukan kayak harus lihat kayak gini mulu gitu. Iya. Gitu. Maksud aku itu lebih kayak kalau misalnya lagi ngomong itu kayak gini doang loh. Ya menurut aku gini gitu. Jadi kayak literally not looking at you is also is a huge minus gitu. Kayak are you interested gitu. Tapi occasionally okay. What do you think ini? Ya. Jadi intinya sebenarnya nggak harus eye contact sering-sering. Seringkali ada banyak yang orang mikir, jadi pas dia lagi ngomong dia mikir dulu atau enggak dia lihat ke bawah gitu. Itu nggak apa-apa, tapi pada saat melakukan eye contact, jadi ketika kita udah dapet jawabannya, nah pas lagi deliver jawabannya, itu make eye contact. Jadi setiap eye contact itu deliberate, setiap eye contact itu disengaja. Gitu. Dan ini bisa di-achieve dengan cara praktis. Jadi jangan demi eye contact lalu kamu plototin itu rekruternya kayaknya juga dia nggak nyaman gitu. Iya. Jadi nggak perlu istilahnya se-strict itu. Jadi sambil mikir sambil lihat yang lain boleh, tapi ketika sudah yakin, lalu kamu baru lihat matanya, lalu mikir lagi, abis itu kamu baru lihat lagi matanya, gitu. Okay, I think that's a
very good tips ya. Memang harus dipraktekin sih ya, kalau nggak susah. Iya, iya.